Hay calor. ¿Qué pasa contigo? Musim panas selalu menjanjikan kebebasan. Tapi di kota ini, kebebasan datang bersama kebohongan, pesta tanpa rem, dan pertempuran batin yang tak semua orang bisa selamat darinya. Ini bukan cerita cinta biasa. Ini adalah laporan gelap tentang malam, rahasia, dan harga yang harus dibayar saat kebenaran akhirnya menuntut balas. Inilah alur cerita film Mentiras y Gordas, 2009. Déjame a mí. Es imposible, no cierra. ¡No puedo! ¡Mete la trilla! ¡Que no puedo! Carola, que sí cierras, mete la trilla. Di awal film, kita diperkenalkan pada dua pemuda yang sudah lama bersahabat, Tony dan Nico. Keduanya menghabiskan waktu dengan membicarakan rencana liburan musim panas. Bagi mereka, musim panas bukan soal istirahat, melainkan tentang pesta, kebebasan, dan malam-malam tanpa aturan. Percakapan mereka ringan, penuh tawa, namun sejak awal terasa bahwa arah hidup keduanya akan sangat berbeda. Lalu cerita kemudian memperkenalkan seorang pemuda lain bernama Carlos. Carlos datang ke pesta bersama kekasihnya, Paz. Di mata Paz, malam itu seharusnya menjadi momen kebersamaan. Namun, tanpa peringatan, Carlos justru memutuskan hubungan mereka secara sepihak. Keputusan itu menghantam Paz. Di tengah keramaian, ia justru merasa sendirian. Air mata, kebingungan, dan rasa ditinggalkan bercampur menjadi satu. Paz tidak sendirian. Ia memiliki sahabat bernama Carola. Melihat Paz begitu hancur, Carola memilih bertindak dengan caranya sendiri. Di saat Paz mulai mencoba melupakan Carlos dengan ikut membaur di tempat party, Carola mendatangi Carlos. Bukan untuk meminta pertanggungjawaban, melainkan untuk membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi. Di titik inilah penonton mulai menyadari. Carola dan Carlos ternyata memiliki hubungan diam-diam sejak lama. Tanpa banyak kata, keduanya menjauh dari keramaian pesta dan masuk ke dalam toilet. Di ruang sempit itu terjadi pertempuran dua tubuh. Dorongan, tarikan, napas yang saling memburu hingga batas terakhir di mana kendali tak lagi penting. Keesokan harinya, Paz kembali terbangun dalam kondisi yang lebih buruk. Belum sempat lukanya mengering akibat putus cinta, ia harus menerima kenyataan lain yang menghantam harga dirinya. Paz dipecat dari pekerjaannya. Alasannya dingin dan kejam. Ia dianggap tidak lagi sesuai dengan standar karena tubuhnya kini dinilai kegemukan. Tidak ada empati, tidak ada ruang untuk membela diri. Paz pulang dengan kesedihan berlapis, ditinggalkan oleh kekasih, dan disingkirkan oleh sistem yang tak memberinya kesempatan. Melihat Paz kembali terpuruk, Carola sekali lagi mengambil peran sebagai penenang. Ia mendengarkan, memeluk, dan mencoba meyakinkan Paz bahwa dirinya masih berharga. Namun, Carola memilih cara yang keliru untuk menghibur. Ia memperkenalkan Paz pada seorang teman prianya bernama Bubu. Seorang pria yang terlihat ramah, santai, dan mudah menerima keadaan. Tanpa banyak penjelasan, Carola meninggalkan mereka berdua. Awalnya, percakapan berlangsung canggung. Dua orang yang sama-sama membawa luka mencoba berbagi keheningan. Namun, keheningan itu perlahan berubah arah. Tatapan menjadi lebih lama, jarak semakin menyempit. Pada akhirnya, Paz dan Bubu terlibat dalam pertempuran dua tubuh bukan karena cinta, melainkan karena kebutuhan untuk melupakan. Dua tubuh saling menekan, saling mencari pengakuan, seolah dengan itu rasa sakit bisa diredam walau hanya sesaat. Bagi Paz, ini bukan kemenangan, ini hanya jeda singkat dari kehancuran yang terus mengintainya. Di saat Paz dan Bubu masih tenggelam dalam momen mereka, Carola justru melangkah ke arah yang berbeda. Ia mendatangi Carlos di rumahnya. Carlos adalah seorang musisi, namun malam itu ide-ide tak kunjung datang. Nada buntu, lirik kosong, dan tekanan membuatnya memilih jalan pintas. Ia menggunakan barang haram demi mencari inspirasi. Pemakaian berlebihan membuat tubuhnya menyerah. Darah mengalir dari hidungnya. Carola melihat itu. Ia tidak pergi.
Ia membersihkan darah, mengobatinya, dan tetap tinggal. Di ruang sunyi itu, mereka kembali terlibat dalam pertempuran dua tubuh bukan karena cinta, melainkan karena kebiasaan lama yang tak pernah benar-benar putus. Dua tubuh saling menekan, saling melarikan diri, sementara kehancuran perlahan merayap. Ya, di sisi lain, Nico mendekati Tony dengan rencana lain. Ozzy membujuk Tony untuk berbisnis barang haram menggunakan uang milik Tony. Disinilah kebenaran terungkap. Tony ternyata menyukai Nico. Bukan sekadar sahabat, melainkan perasaan yang lebih dalam dan tak pernah terucap. Bagi Tony, kebersamaan dengan Nico adalah segalanya. Ia bersedia melakukan apapun asal Nico tetap ada di sisinya. Namun suatu hari, Tony menyaksikan Nico terlibat dalam pertempuran dua tubuh dengan seorang wanita. Pemandangan itu menghancurkan Tony. Perasaan yang selama ini ia simpan runtuh seketika. Ia memilih jalan yang sama seperti yang lain, menggunakan barang haram untuk membungkam rasa sakit. Keesokan harinya, Paz dan Bubu menemui Carola. Mereka mengatakan bahwa mereka merasa sangat cocok satu sama lain. Bukan hanya nyaman, mereka bahkan berniat untuk menikah. Mendengar itu, Carola tidak senang. Ia menasihati Paz dengan nada tegas. Ia berkata bahwa Bubu tidak cocok untuknya, bahwa perkenalan itu sejak awal hanya untuk bersenang-senang. Namun Paz sudah mantap. Ia tidak menghiraukan peringatan Carola. Ia memilih pergi meninggalkan sahabatnya sendiri. Carola kembali sendirian. Merasa hampa, Carola kembali mencari Carlos di sebuah pesta. Namun yang ia lihat menghancurkan sisa ketenangannya. Carlos bersama wanita lain. Di toilet yang sama, ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Carlos terlibat dalam pertempuran dua tubuh dengan perempuan itu. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi ilusi. Carola terdiam di tengah pesta yang ramai. Lampu berkilat, musik berdentum, namun dunia terasa membeku. Tony datang dan duduk di samping Carola. Keduanya sama-sama hancur. Tony berada dalam kondisi buruk. Tubuhnya lemah akibat terlalu banyak menggunakan barang haram. Carola melihatnya dan mencoba menolong. Ia tidak ingin kehilangan satu orang lagi. Namun kali ini, nyawa Tony tidak tertolong. Di tengah pesta yang seharusnya merayakan kebebasan, kematian datang tanpa permisi. Kepergian Tony memukul semua orang. Tidak ada teriakan, tidak ada musik, hanya kesedihan yang menggantung. Film ditutup dengan rasa kehilangan. Musim panas yang mereka impikan berakhir dengan duka. Dan kebohongan yang terus dipelihara akhirnya menelan salah satu dari mereka. Mentiras Igordas menunjukkan bahwa kebebasan tanpa arah bukanlah pelarian, melainkan jalan memutar menuju kehancuran. Setiap karakter berbohong bukan hanya pada orang lain, tapi pada diri mereka sendiri. Cinta dipermainkan, tubuh dijadikan alat untuk menutupi luka, dan barang haram dipilih sebagai cara tercepat untuk melupakan rasa sakit. Namun, film ini menegaskan satu hal. Rasa kosong tidak pernah bisa disembuhkan dengan pesta, dan kesepian tidak hilang hanya karena dikelilingi banyak orang. Ketika kebohongan terus dipelihara, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan dalam cerita ini, harga itu bernama kehilangan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka alur cerita film dengan sisi dewasa dan realistis, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap manis, tetap santai, dan tetap di es teh manis.